A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa CWM dimanapun Anda berada, wabil khusus kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam bahagia, jumpa kembali bersama saya Tati Sulastri kurang lebih 1 jam ke depan di edisi Senin 25 Maret 2024 Masehi, hari ke-13 Ramadan 1445 Hijriah. Sahabat Mutiara Ramadan, kaum muslimin dan muslimat, harapan kami Anda semuanya tentunya dalam keadaan sehat walafiat sehingga Anda semuanya dapat menjalankan ibadah puasa Anda dengan lancar. Dan pemirsa yang sama berbahagia, acara Mutiara Ramadan ini juga disponsori oleh Salon dan Bridal Cantik, beralamatkan di Jalan Kelawuyuk, depan Batalion kilometer 10, Kota Sorong. Dan sore hari ini telah hadir narasumber kita, juga bintang tamu dari 3 kelompok majelis taklim. Saya akan sapa untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini ada yang bunga-bunga, ada yang hijau-hijau, ada yang putih-putih, lengkap kayak pelangi ya Bu ya. Kita akan perkenalkan dulu dari sebelah kanan, dari majelis taklim mana, ketuanya siapa, anggotanya ada berapa, dan kegiatan di bulan Ramadan apa saja. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Al-Bainah di Kilo 10 Jalan Pemakaman. Jalan Pemakaman. Iya. Namanya ini kayaknya baru ya Bu ya? Ya. Al-Bainah. Iya. Saya ini perdana Bu membawa nama Majelis Taklim Al-Bainah. Dulu kami membawa nama Majelis Taklim Rahmatullah. Ya. Jadi karena ada sesuatu hal kita pindah ke Majelis Taklim Al-Bainah. Al-Bainah. Iya. Masih Di baru. Jalan Ketuanya Pemakaman. siapa Bu? Ketuanya saya sendiri, Ibu Haja Samsuryani. Ibu Haja Iya. Samsuryani. Iya. Kegiatannya apa saja Bu? Kegiatan saya selama bulan suci Ramadan, mau memasuki bulan suci Ramadan, kita membagi sembako, Iya. buat kaum duafa, Iya. membagi sedekah melalui amplop untuk kaum duafa juga yang ada di sekeliling kita. Iya. Ya, membuat makan buat lembaga, Iya. ya lauk untuk lembaga. Ya, itu aja yang kita punya kegiatan dulu. Anggotanya semua ada berapa? Anggota Bu, tadi? saya ada 53 orang. 53. Iya. Padahal baru berapa bulan terbentuk Bu Al-Bainah? Ini baru ada 3 bulan Bu. Baru Majelis 3 Taklim bulan. Al-Bainah. Masya Allah. Iya. Dengan anggota yang segini banyak datang ya sore hari ini Bu Iya, ya? hari ini Masya 40 Allah. orang. 40 Iya. orang. Iya. Berarti nanti tahun depan datang ini harus Al-Bainah tampil sendiri di studio ini. Bu, Insya ya? Allah, Masya amin. Allah, Doakan Bu, alhamdulillah. karena masjid kita Iya. juga belum ada. Sementara saya baru mau pondasi. Iya, Al-Bainah ini belum ada. Masjidnya Masjid kita belum ada. belum ada. Baru diusahakan. Baru diusahakan. Pondasinya baru mau sudah pondasi. ada. Iya, sudah ada. Ibu-ibunya giat, pasti masjidnya nanti cepat jadi Bu ya. Insya Allah, amin, amin ya Rabbal Alhamdulillah. Alamin. Tetap semangat, tambah bertambah anggotanya sehingga di komplek kilometer 10 masuk ya Bu ya. Di Jalan Pemakaman. Masya Allah, mudah-mudahan lebih berkembang, lebih maju ya Bu ya. Insya Allah, Siapa amin, dulu amin. ketuanya? Amin, Ya, amin. Alhamdulillah ya Bu ya. Terima kasih untuk perkenalannya. Majelis Taklim Al-Bainah baru 3 bulan Ustadz. Ya, yang tengah cantik-cantik, putih-putih. Saya pikir orang mau umroh ini tadi. Dari majelis taklim mana? Ketuanya siapa? Anggotanya ada berapa? Dan kegiatannya apa saja Bunda? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan majelis taklim kami Najamul Huda. Dengan ketua saya sendiri Ibu Haja Hasdiana. Hasdiana. Ya. Anggota kami kurang lebih 50 orang. 50 Tapi orang. yang hadir
cuma 18 orang. 18 nanti yang Iya. lain dijewerin kupingnya Iya. ya Bun ya. Iya. Mungkin ada sesuatu. Ya, ada tugas ya, Iya. dan dengar-dengar tadi ada tugas di masjid apa? Nyiapin buka puasa ya Bun ya. Iya. Iya. Kegiatan apa saja Kegiatan Bunda? kami sebelum puasa anjaksana. Kami juga menyediakan tajir-tajir ke masjid raya, lembaga maupun di masjid kami sendiri. Iya. Dan ada juga tadarusan ibu anak remaja serta ibu-ibu. Itu saja ibu yang kami. Iya. Alhamdulillah, memang Majelis Taklim Najamul Huda komplek di Jalan Iya. Baru ya Bu ya, Iya. selalu kompak saya lihat. Terima kasih. Mudah-mudahan, Assalamualaikum ya, tetap kompak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu untuk perkenalannya. Najamul Huda tambah bertambah anggotanya ya Bun ya. Masya Allah, ini yang hijau-hijau cantik-cantik ini sore hari ini. Dari Majelis Taklim mana Ibu? Ketuanya siapa? Anggotanya ada berapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kerukunan Keluarga Indonesia Gorontalo yang disingkat dengan KKIG. KKIG, Kerukunan Keluarga Indonesia Gorontalo. Wow, keren. Silakan Ibu. Dengan Ibu siapa Saya ketuanya? sendiri Fitriyanti. Fitriyanti. Anggota saya kurang lebih 300 orang yang Wow, hadir 300 hari ini. ya Bu ya. Ya, yang hadir hari ini kurang lebih 20 orang. 300 yang hadir 20. Lain lagi mudik. Iya. Tapi saya lihat dari sini kayaknya hampir 100 orang kok Insya Bunda. Allah. Iya. Kegiatannya Ibu. Kegiatan kami pada saat bulan suci Ramadan ini, kami buka puasa bersama. Buka puasa bersama. Terus membantu kepada memberikan santunan kepada keluarga yang Kurang berhak mampu. untuk menerima. Iya. Dan Di kami lingkungan dapat Gorontalo saja atau keluar Bunda? ya, keluar. Oh, di lingkungan Gorontalo. Lanjut Bunda. Terus kami dapat memberikan tajil kepada masjid-masjid yang terdekat. Yang ada di Kami, sekitar. iya. Iya. Demikian. Gorontalo sendiri itu Bunda terbentuk sudah ada di Kota Sorong seberapa lama Bunda? Dari tahun 90. 90, Iya. berarti seberapa tahun itu Bunda? 30 tahun yang lalu. Iya, sudah lama ya. Ada. Nanti insya Allah, ini kan Gorontalo baru tampil kali ini ya Bun ya? Iya. Sudah 2 kali. Oh sudah 2 kali Iya. ya. Nanti kalau tampil berikutnya kan kerukunan keluarga Gorontalo, berarti datang dengan bapaknya, ibunya semuanya Ibu ya. Ya, Sehat insyaallah. panjang umur ketemu tahun depan ya Bun ya. Amin. Iya, alhamdulillah jamaah di studio kita sudah perkenalkan satu persatu juga pemirsa di rumah Mbak, yang hadir pada sore hari ini yaitu dari Kerukunan Majelis Taklim Al-Baina, Majelis Taklim Najamul Huda dan KKIG Gorontalo Kota Sorong ya. Dan saya akan perkenalkan narasumber kita pada sore hari ini. Beliau juga tidak asing, salah satu dosen di Uni Muda kalau nggak salah. Benar ya Ustadz ya? Benar. Bukan? Uni Muda. Uni Muda, ya salah satu dosen di Uni Muda, tepatnya di AIMAS 2. Unit 2. Uni 2, ya. Bapak Ustadz Dr. Haji Ambotang LC MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Lihat dari senyumnya saja sudah sehat ya Bu ya, Ya, kelihatan harus selalu cerah sehat. ya. Bagaimana kegiatan bulan Ramadan Ustadz? Bulan Ramadan, alhamdulillah mungkin karena saking padatnya tidak terasa kita sudah di hari yang ke Iya benar ini. 10 pertengahan. kedua ya Bu, Iya. ya ibu-ibu ya. Jadi orang bilang pasti kedua ya Ya, Ustadz jadi- ya. Iya. pagi sudah ya begitu kegiatannya terinci. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya seperti mengajar. Apalagi? Ya jadi mahasiswa-mahasiswa nggak libur, belum libur. Belum ibu-ibu. libur. Iya belum iya. libur. Kecuali anak-anak SD saja belum libur Iya. Ustadz. Iya. Kemudian ya kegiatan-kegiatan karena kita ada lembaga bahasa Arab atau pesantren, ya membina juga siang dan malam tadarusan dan sebagainya. Iya. Sehingga ya alhamdulillah bisa berbagilah di bulan Ramadan ini. Kalau ibu-ibu tadi itu bagi-baginya ada takjil, ada bawa-bawa makanan.
Kalau kami mungkin bagi-bagi ilmu. Bagi ilmu, alhamdulillah. Ya, termasuk saat ini bersama dengan ibu-ibu Majelis Talim kita bisa bersua berjumpa di tempat ini dan disaksikan oleh pemirsa CWM di Kota Sorong dan sekitarnya, Bu ya. Nusantara, Ustaz. Oh, Nusantara. Iya. Ustaz, terima kasih untuk perkenalannya. Bahwasanya jamaah di studio, beliau adalah Bapak Ustadz Dr. Haji Ambutang, LC, MPD, yang akan membawa materi apa ini Ustadz sore hari ini? Sesuai dengan amanah dari tim, yaitu tentang taubat ya. Taubat ya. Waduh. Taubat Ibu ya? Iya. Iya, tentang taubat tema kita pada sore hari ini Ibu-Ibu. Jadi mungkin khususnya di bulan Ramadan ini, ya bagaimana perjalanan kita sebagai seorang muslim yang namanya muslim juga manusia biasa, tidak luput dari dosa, kesalahan walaupun mungkin sedang puasa Ibu ya. Ya, itulah yang kita akan nanti bahas insyaallah. Iya. Baik jamaah di studio juga pemirsa di rumah, materi kali ini yaitu tentang taubat sebelum terlambat. Taubat yang bagaimanakah akan dibahas dan dikaji langsung oleh narasumber. Untuk itu pemirsa di rumah juga jamaah di studio, kita ikuti kajian selengkapnya oleh narasumber. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Nabiyuna wa habibuna wa qudwatuna Muhammadun abdillahi sallallahu alaihi wasallam sayyidul bashar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Pendengar, sahabat Mutiara Ramadan ya. Ya, jadi mohon maaf kalau pendengar ternyata pemirsa Ibu ya, karena kita biasa juga live di radio maupun rekaman. Jadi ya begitulah proses kita sebagai seorang hamba mengarungi kehidupan ini, hamba yang beriman kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sesembahan kita yang esa, tiada sesembahan yang kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba, kita tidak lupa apa Ibu-ibu? Tidak lupa apa ini? Mengucapkan syukur, pujian. Bahasa kita terima kasih. Karena dialah yang telah menciptakan kita. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita seluruh hal yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari kesehatan, kesempatan, waktu, bahkan sampai udara, ya, oksigen. Nah, dan yang terpenting bagaimana kita ya menjadi seorang hamba yang beragama Islam dan menjadi seorang mukmin yang sejati. Khusus di bulan Ramadan ini ada kewajiban yang wajib bagi kita untuk melaksanakannya, yang hukumnya fardu ain, yaitu puasa wajib di bulan suci Ramadan ini. Walaupun bulan ini adalah bulan suci, bulan ibadah di siang hari dan maupun di malam hari, karena kita ini manusia, ya namanya manusia, mungkin tidak luput dari kesalahan dan dosa. Nah, kesalahan dan dosa inilah yang di bulan Ramadan ini kita sudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa menghindarinya. Bisa menghindari. Agar kita bisa terhindar dari dosa, kesalahan, yang patut kita perhatikan adalah senantiasa berdoa kepada Allah. Lalu senantiasa kita istiqomah melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hamba yang beriman. Maka rasa syukur kita kepada Allah itu bagian dari wujud bukti bahwa kita adalah seorang hamba yang beriman. Karena kalau tidak bersyukur, ya bagaimana Ibu? Kalau tidak bersyukur, ya kufur nikmat namanya. Ya, kufur nikmat artinya tidak tahu berterima kasih, tidak tahu ya memberikan
feedback ya kepada yang sudah memberinya segala hal. Yang sudah memberi kita segala hal adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang kita sembah. Baik, dan pada akhirnya mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Salawat dan taslim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang dalam kesehariannya itu ya namanya Nabi maksum ya, terjaga dari kesalahan-kesalahan yang mana kesalahan itu bagi manusia biasa lumrah dilakukan atau wajar kalau manusia biasa, tapi Nabi kita terjaga. Walaupun terjaga, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inni astaghfiru fil yaumi sab'ina marratan." Bahwasanya saya seorang nabi dan rasul, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam satu hari itu beristighfar dan taubat sampai 70 kali. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang maksum. Ya, maksum itu artinya terbebas, terjaga dari kesalahan-kesalahan yang mana kesalahan itu bagi manusia biasa mungkin kadang dilakukan. Maka sebagai seorang manusia Allah memberikan kepada kita kesempatan. Ya, jadi kalau diri kita ini jamaah seperti kain putih kah, ibu-ibu, kain putih ya, atau baju putih atau kertas putih, Bu. Kertas putih ini bersih, tidak ada noda sedikit pun. Maka satu kali kita melakukan dosa, itu bagaikan kita menaruh satu titik hitam, ya, noda hitam di kertas putih itu. Kelihatan ke tidak, Ibu? Ibu-ibu yang pakai baju putih nih, kalau ada noda hitam di bajunya nempel, kelihatan? Kelihatan. Apakah harus pakai kacamata melihatnya atau tidak? Tidak. Ya, seperti itu, kelihatan. Terus melakukan lagi, titik lagi, kelihatan, lakukan lagi dosa, tok. Yang tadinya putih berubah menjadi titik-titik gelap. Masih ada putihnya, tapi yang banyak kelihatan itu gelapnya atau titik-titik hitam. Pada akhirnya tertutuplah kertas putih ini menjadi warna hitam. Warna hitam itulah dosa. Itulah apa? Dosa. Dosa ini bisa diputihkan kembali. Bisa dihapuskan. Ya, bisa dihapuskan. Kapan atau bagaimana supaya dosa-dosa ini bisa dihapuskan kembali sehingga lembaran putih ini kembali putih? Bagaimana caranya, Ibu-ibu? Ya, bertaubat. Maka di kota Sorong ini ada namanya Masjid At-Taubah, Ibu ya. Di mana itu, Bu? Kira-kira apa yang melatar belakangi sehingga masjid itu dikasih Masjid At-Taubah? Ya, namanya taubah. Kita yang masuk masjid ya selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi identik dengan taubat setiap saat karena Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Bersabda, "Kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun." Ya, hadis riwayat Tirmizi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak cucu Adam khata' itu melakukan kesalahan. Tidak hanya satu kesalahannya Bapak Ibu ya. Bapak-bapaknya lagi di rumah kan? Bapaknya ada. Oh, ada. Iya. Jadi tidak hanya satu kesalahan, tapi selalu berbuat salah. Tapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, khairul khatta'in, sebaik-baik yang melakukan kesalahan, at-tawwabun, adalah orang-orang yang taubat. Pertanyaannya, apa itu taubat? Atau taubat yang bagaimana? Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Maka taubat bagi setiap kita ini, setiap muslim itu wajib melakukannya. Maka hukum daripada taubat apa, Ibu-ibu? Wajib, Ustaz. Wajib, ya. Fardu ain. Fardu ain. Fardu ain itu adalah wajib bagi setiap individu, bagi setiap kepala. Tidak bisa diwakilkan. Suaminya yang melakukan dosa, istrinya yang disuruh taubat. Nyambung ke tidak, Ibu? Tidak. Tidak nyambung. Nah, siapa yang melakukan, maka dialah yang bertaubat. Nah, maka dia pula yang akan diampuni oleh yang maha penerima taubat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Baik Ustadz, untuk ilmunya, untuk tausiahnya pada kesempatan ini nanti kita sambung kembali ya Ustadz ya. Baik.
Pemirsa di rumah, sahabat Mutiara Ramadan, juga jamaah di studio tetap bersama kami karena Mutiara Ramadan akan kembali lagi sesaat setelah jeda iklan berikut ini. Insya Allah. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat, sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, jemaah di studio, tadi kita sudah dengar sedikit nasihat atau tausiah yang disampaikan oleh narasumber, namun masih ada beberapa lagi nasihat yang akan disampaikan, namun saya akan sapa lagi. Kayaknya ibu-ibu sudah mengantuk semua nih ya. Masih semangat ibu-ibu? Masih semangat ya. Masih semangat ibu-ibu? Masih semangat. Iya, alhamdulillah kalau masih semangat nanti kita dengar sama-sama nasihat dari narasumber kita. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah sehat. Enggak kompak. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah. Iya, kalau masih tetap bahagia, yuk kita dengerin tausiah yang disampaikan oleh narasumber kembali dengan materi yaitu taubat sebelum terlambat. Jadi kita hadir di sini, kita dengar kebetulan materinya sangat bagus, yaitu kita juga nanti ikut kita bertobat sebelum terlambat. Terlambat apa? Terlambat apa Ustadz? Silakan. Dipanggil ya. Terima kasih Bu ya. Jadi sebelum terlambat apa? Ibu-ibu terlambat. Terlambat dipanggil Ustaz. Ya. Yang jelas kalau sudah dipanggil ya nggak ada terlambat lagi. Iya. Baik ya, tadi kita sudah sebutkan bahwa taubat ini apa ibu-ibu? Wajib. Karena itu perintah dari Allah. Apa ayatnya? Ada yang tahu ibu-ibu? Ayatnya tentang taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Apa itu taubat nasuha? Taubat yang sesungguh-sungguhnya. Iya, taubat yang sesungguh-sungguhnya. Taubat yang sesungguh-sungguhnya itu bagaimanakah? Total pasrah pada ya Allah, saya sudah tobat. Besok ada lagi di tempat yang sama. Ya, sudah sungguh-sungguh. Ya, jadi taubat ini bukan taubat sambal ibu ya. Ada orang bilang taubat sambal. Tahu sambal ibu? Tahu. Ibu-ibu Gorontalo ini tahu sambal? Ya. Dabu-dabu. Ya. Artinya kalau sambal itu orang tahu sambal itu pedis. Tapi kenapa tambah lagi? Hah? Sudah tahu itu pedis. Oh, nasinya panas, sambalnya pedis, minumnya air panas, ya, sama-sama. Apa yang terjadi? Wah, pokoknya tambah lagi. Yang terjadi orang bilang di sini bersuar-suar. Iya, artinya udah tahu itu pedis, tapi masih diulang lagi, ya. Dicolok lagi, ya. Jadi taubat ini adalah kembali kepada Allah. Ya. Tabah yatubu, taubah. Ya. Kembali kemana? Kembali kepada Allah. Kembali kepada Ketika kita melakukan satu pelanggaran, dosa, pada saat itu kita jauh dari Allah. Jauh dari maka itu dikatakan tidaklah beriman orang yang melakukan satu dosa. Ya, karena iman dan perbuatan buruk, dosa dan keimanan itu nggak akan menyatu dalam satu waktu. Kita misalnya ada orang Muslim, dia mabuk dilarang atau tidak? Dalam Islam dilarang keras, ya, bukan hanya dilarang, tapi dilarang keras atau haram hukumnya mabuk. Tapi ada orang Islam minum yang memabukkan, pakai tangan kiri aja lah ya. Minum yang pada saat minuman memabukkan itu imannya di mana? Ya. Yang menjadi pertanyaan, apakah orang ini tahu bahwa minum minuman keras itu dilarang dalam agama? Nah, di sini Allah Maha Pengasih.
Kalau dia tidak tahu bahwa itu dilarang, ya dia ada dispensasi. Tapi kalau ia tahu ini dilarang, tapi saya tidak bisa mengendalikan diri saya, ya saya ikut-ikutan, saya tahu ini dilarang oleh agama saya, oleh Tuhan saya, tapi saya melanggar. Nah, di mana imannya dia pada saat dia minum itu? Imannya masih ada. Imannya masih ada. Kalau seperti air di dalam gelas, iman itu di bawah. Yang di atas itulah dosa yang dia lakukan. Karena kalau sudah tidak ada, bahaya. Artinya kita kafirkan dia, mengeluarkan dia dari Islam. Sementara dalam Islam, kaidahnya pelaku dosa besar itu tidak keluar dari Islam. Masih ada imannya. Walaupun tipis. Iman tipis-tipis. Iman ya. Yang penting masih ada. Nah, ketika ini masuk, artinya melakukan dosa, tadi itu ada titik hitam di kertas itu. Nah, suatu hari dia menyadari bahwa itu salah, sadar, ya itu salah. Maka ketika menyadari, dia mengatakan, ya Allah, saya melakukan dosa. Nah, kesadaran ini kembali kepada Allah. Ya, kembalilah lagi. Nah, Allah sangat senang, suka dengan hamba, ya, yang melakukan dosa, lalu hamba ini menyadari bahwa itu salah dan kembali kepada Allah. Yang penting jangan disengaja, ibu-ibu ya. Jangan diulang. Ya, jangan diulang. Tahu itu dilarang, lakukan. Karena tidak ada jaminan pas melakukan langsung mati, meninggal. Nah, innalillah ya kan? Tapi mati dalam keadaan su'ul khotimah, melakukan pelanggaran. Ya, su'ul khotimah. Apa artinya su'ul khotimah? Nah, jelek di akhir, ending yang buruk. Lawannya su'ul khotimah adalah husnul khotimah. Husnul khotimah. Apa artinya husnul khotimah? Meninggal yang baik. Akhir yang baik. Akhir perjalanan hidup dia baik. Contohnya? Meninggal dalam keadaan sholat. Ya, atau sujud kah, berdiri, meninggal dalam keadaan mengaji, meninggal di majelis taklim, ya kan? Meninggal di tanah suci, ya, beribadah, haji, umroh, ya. Meninggal dalam apa lagi? Banyaklah ya husnul khotimah. Maka itu yang kita kejar dan selalu berdoa, ya Allah berikan saya husnul khotimah. Nah, di antara hal yang bisa kita gapai husnul khotimah, jalannya dengan selalu bertaubat. Ya, kalau tadi ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka dalam bertaubat supaya taubatnya nasuha, yang pertama harus menyesal. Ya Allah, saya menyesal. Menyesali sudah melakukan perbuatan salah. Ya, menyesali perbuatan itu bahwa itu salah. Yang kedua, bertekad, ya Allah saya tidak akan mengulang lagi. Itu namanya tekad yang kuat. Ya. Lalu yang ketiga, memperbanyak amal soleh. Ya, sebagai ya kalau bahasa kita ya PDKT lah, cari-cari muka gitu kan. Kan habis melanggar supaya disayang lagi, apa yang dilakukan? Ya kerja-kerja apalah supaya cari-cari perhatian. Itu kalau sama bos, ya kan? Ya harus melanggar, ya perbaiki lagi perilakunya. Ini dengan Allah pun demikian. Kita memperbanyak amal soleh. Maka di dalam surah Al-Furqan itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 3 dosa yang dilakukan oleh manusia. Ya. La yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dosa syirik. Wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq, membunuh. Ini dosa besar, membunuh. Wala yaznun, berzina, dosa besar. Kata Allah, wa man yaf'al dzalika, siapa yang melakukan ketiga dosa ini atau salah satu di antara 3 ini, yalqa athama, dia sudah mendapatkan dosa besar. Azabnya nanti di akhirat yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah. Nanti di akhirat itu azabnya dilipat gandakan. Lipat ganda. Kalau api itu panasnya 50 derajat, dia jatahnya 100 sampai 150 derajat. Tapi kata Allah apa? Illa man tabah. Kecuali orang-orang yang bertaubat. Taubat dari syirik, taubat dari zina, taubat dari membunuh. Membunuh apa?
Manusia. Manusia ya, bukan membunuh nyamuk. Ibu-ibu pernah bunuh nyamuk ke tidak? Bunuh nyamuk tidak dosa, Ustaz. Iya, membunuh jiwa manusia tanpa sebab. Ya, yang sekarang ini ya marak terjadi, ya kan? Iya. Kemudian zina, kemudian dosa-dosa yang lain, tabah. Kata Allah tabah, taubat. Wa amila amalan solihan. Lalu dia beramal soleh. Artinya memperbanyak amal soleh setelah taubat. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Masya Allah. Allah akan gantinya kesalahan-kesalahan dia berubah menjadi kebaikan-kebaikan. Jadi tadi kertas putih ini, Bu, menjadi hitam karena dosa. Ketika kita taubat, itu diputihkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika putih jadi baik lagi, ya kan? Dan itulah yang perlu kita jaga diri kita masing-masing. Nah, di bulan Ramadan ini bagaimana taubatnya kita? Ya, taubat kita ya tentu ya tetap berazam untuk tidak melakukan kesalahan. Dari dosa kecil pun demikian, ya. Maka nanti ada istighfar dan taubat. Nah, istighfar itu apa artinya, Ibu-ibu? Istighfar memohon ampun. Bagaimana caranya memohon ampun? Iya, ucapkan astagfirullah. Kapan diucapkan? Setiap saat, Ustaz. Iya, ibu-ibu sambil cuci piring astagfirullah, sambil cuci beras astagfirullah, ya Allah banyak dosa. Ya. Sambil naik motor, naik kendaraan, naik mobil, itu istighfar. Tapi kalau taubat bagaimana? Kata Nabi, astagfirullah wa atubu ilaih. Ya. Faqultu astaghfiru rabbakum, perintah Allah. Ya, istighfar kepada Allah. Kalau taubat, nah ini karena ada di situ tadi disebutkan apa? Menyesal. Itu taubat ya, Bu ya. Menyesal sudah melakukan dosa. Lalu bertekad tidak mengulang. Lalu memperbanyak amal kebaikan. Inilah taubat. Ya. Kalau kita baca kisahnya Nabi Musa, taubatnya Nabi Musa dan kaumnya bagaimana? Dalam surah Al-Baqarah itu disebutkan oleh Allah. Fatubu ila bari'ikum. Taubat kalian wahai kaumku. Ini Nabi Musa di zamannya Nabi. Fatubu ila bari'ikum faqatulu anfusakum. Waduh, ini. Ya, tapi ini syariatnya Nabi Musa yang tidak berlaku di kita. Allah berikan gambaran bagaimana taubatnya umat Nabi Musa alaihissalam. Yaitu faqtulu anfusakum fataba alaikum. Bunuh diri. Iya, bunuh diri. Itu taubatnya umat terdahulu. Tapi umatnya Nabi Muhammad SAW kita bukan itu. Apa taubatnya kita? Itu tadi taubatan nasuha. Supaya taubat ini menjadi nasuha, minimal 3 tadi ini. Ya, menyesal, bertekad tidak mengulang, dan memperbanyak amal soleh. Ternyata lakukan lagi dosa, mabuk lagi. Ya kan? Iya. Katanya sudah bertekad tidak melakukan, tapi buktinya dilakukanlah lagi. Iya, alasannya khilaf lagi. Ya karena saya manusia biasa. Ya taubat lagi. Ya, taubatlah lagi. Allah senantiasa menerima taubat hambanya. Jadi disebutkan, ya, sampai kapan taubat ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala? Taubat sepanjang hayat kita itu dibuka oleh Allah, pintu taubatnya oleh Allah. Artinya kita mau tidak taubat. Kata Nabi SAW, taubat itu akan diterima malam yugorgir. Gorgir itu tidur, ngorok. Iya, masih bernapas, tapi napasnya sudah di tenggorokan, Ustaz. Ya, sudah di penghujung. Apa nama istilahnya? Kalau iya, sudah sakarat. Kalau sudah sakarat itu sudah pintu taubat sudah tertutup. Masalahnya kan kita tidak tahu kapan sakaratnya. Apakah kita mengalami sakarat ketika mau meninggal atau naik motor kecelakaan langsung meninggal dunia? Kan tidak tahu. Nah, maka itu taubatlah setiap saat sebelum terlambat. Ya, menarik juga tema kita ini ya. Ya. Nah, malam yughargir, selama belum sakarat. Atau yang kedua, ya, pintu taubat terbuka lebar dari Allah Subhanahu wa taala selama matahari belum terbit dari barat.
Berarti suatu saat matahari akan terbit dari barat. Sekarang terbit dari mana? Timur. Sorong ini bagaimana Indonesia? Timur ya. Jadi bagian timur Indonesia, ya kita lah terlebih dahulu tahu matahari sudah terbit di sini. Ya, di sini jam 6, di sana masih jam 4, masih gelap gulita di Jakarta sana. Ya, maka itu ya, selama matahari belum terbit dari barat, kemudian belum dalam keadaan sakarat, itu pintu taubat dari Allah Subhanahu wa taala masih terbuka lebar. Tinggal kita ini seorang hamba mau atau tidak. Atau menunda. Taubatlah, jangan ditunda sebelum terlambat. Jadi Ustaz, terima kasih untuk nasihatnya, untuk ilmunya pada sore hari ini sangat-sangat bermanfaat sekali. Terima kasih juga jamaah di studio, pemirsa di rumah. Namun Mutiara Ramadan akan kembali lagi saat setelah jeda iklan berikut ini, insya Allah. Sahabat Mutiara Ramadan, pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, jamaah di studio, tak terasa kita sudah memasuki session dialog. Untuk itu kita nantinya akan memberikan kesempatan kepada pemirsa atau jamaah yang ada di studio. Saya akan perkenalkan kembali pada kesempatan yang berbahagia ini bintang tamu kita, yaitu dari Majelis Taklim Al-Bayyinah, Majelis Taklim Najamul Huda, Majelis Taklim KKIG, Kerukunan Keluarga Indonesia Gorontalo, dengan narasumber kita Bapak Ustadz Haji Dr. Haji Ambutang LC MPD, dengan materi yang sangat menarik, yaitu taubat sebelum terlambat. Tadi sudah dikaji, dibahas bersama materinya, dan kita berikan kesempatan kepada ibu-ibu. Namun sebelumnya kita tanya dulu, apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah, sehat. Pastinya di rumah sudah masak tadi Bu ya sebelum datang. Iya, kayaknya saya lihat Umi di sini mikir terus. Saya pikir Umi belum masak di rumah begitu. Sudah ya Umi? Sudah masak ya? Sudah, alhamdulillah. Ketawanya Umi kayak menangis ya. Baik, kita berikan kesempatan kepada yang manis-manis, hijau-hijau, ibu-ibu dari Majelis Taklim KKIG, Kerukunan Keluarga Indonesia Gorontalo. Alhamdulillah. Silakan Ibu yang mau bertanya ke Ustadz langsung. Dengan Ibu siapa namanya disebutkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Afni. Ibu siapa? Afni. Ya, silakan. Dari KKIG Kota Sorong. Pertanyaan saya Ustadz, seperti yang Ustadz jelaskan tadi, salah satu dosa besar diantaranya itu syirik. Sedangkan kita tahu bersama bahwa di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 48 ya Ustadz, bahwa kurang lebih artinya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Pertanyaan saya, apakah memang sudah tidak ada yang bisa kita lakukan untuk bertobat, memohon ampun atas dosa syirik itu? Dan kalau kita cermati bersama, syirik itu banyak kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya contoh, kita ini ibu-ibu paling sering, misalnya dompet hilang, mau pergi ke dukun, lihat dompet saya itu kira-kira jatuhnya di mana, yang dapat itu siapa. Mungkin masalah sepele, tapi itu sudah sangat-sangat apa ya? Betul. Iya, itu sudah mungkin masuk di dalam kategori syirik. Hanya ingin sekedar tahu dompet saya itu siapa yang menemukan, di dalam ada isi apakah apa. Jadi kan itu sudah kita pergi ke apakah masih ada yang bisa kita lakukan untuk bertobat dari dosa-dosa syirik, padahal kita sudah diancam bahwa dosa syirik itu tidak diampuni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu satu lagi Ustadz dari ibu-ibu Majelis Taklim Najamul Huda. Silakan berdiri Ibu yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, nama saya Ibu Ratna Asis dari Masjid Tahlim Najamul Huda. Iya. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, seandainya kita mempunyai suami yang sering mabuk, tapi tidak sholat atau berpuasa, tapi mengajarkan kita kepada istri untuk sholat dan berpuasa. Ibu siapa tadi? Ibu Ratna Asis. Ya, ngomongnya pakai not Bu ya. Kita jadi ya, ulang silakan lagi. Pak Ustadz, seandainya kita mempunyai suami yang sering mabuk, suami ya, tapi tidak pernah sholat atau berpuasa, tapi ia mengajarkan kita kepada istri untuk berpuasa dan pergi sholat. Kira-kira apa yang harus kita lakukan sebagai istri? Apakah kita harus tetap menghormati atau menghargai suami atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Ibu, pertanyaannya 2 pertanyaan bagus sekali Ustadz ya. Baik. Dari Ibu-Ibu Gorontalo, dari Ibu Najamul Huda Ustadz. Tadi, apakah masih ada taubat untuk dosa syirik? Ya intinya Ustadz ya. Ya. Yang kedua, suami suka mabuk, tidak sholat, tidak puasa, tapi dia nyuruh istrinya sholat ya, puasa. Apakah bagaimana ya sikap? Apa mau diapakan dengan suaminya? Silakan Ustaz. Baik, iya terima kasih Bu. Ya, terima kasih ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Yang pertama tadi masalah syirik, betul. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu menyebutkan ada 2 ayat yang memang masalah syirik ini keras ya. Innallaha la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Dosa syirik. Lalu di ayat lain Allah berfirman, "Wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah." Barang siapa yang melakukan kesyirikan atau dosa syirik, sungguh Allah haramkan baginya surga. Kalau diharamkan surga, berarti terus apa dong? Neraka. Neraka. Iya. Terus bagaimana posisinya? Bahwa Allah itu maha pengampun, Allah maha penerima taubat dari seorang hamba. Nah ini, innallaha yaqbalu taubata an ibadihi. Allah menerima taubat dari hamba-hambanya. Ya menarik ayat ini karena sekali lagi ayat-ayat Al-Quran itu tidak ada yang kontradiksi, tidak ada yang saling berlawanan. Kalaupun ada seolah-olah berlawanan itu karena mungkin ilmu kita belum sampai, pemahaman kita belum sampai. Tapi yang jelas ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi masalah perintah larangan, terutama dosa-dosa besar, itu tidak ada sama sekali yang berlawanan atau kontradiktif. Ya. Yang pertama bahwa dosa syirik yang dilakukan oleh seorang hamba di dunia ini, ya di dunia ini Bu ya, tadi ada contoh disebut oleh Ibu, ada orang hilang dompet. Ternyata dompet kosong. Kosong atau ada isinya? Ada isinya Ustaz. Ada isinya ya. Supaya ketemu, pergilah ke dukun, datang dilihat. ke dukun. Iya. Gitu. Kenapa datang ke dukun? Kenapa datang ke dukun? Gak datang ke suami melapor, dompet saya hilang, gantikan. Dukun supaya tahu Ustaz, supaya tahu ya begitu. Iya, jadi artinya kalau datang ke dukun dan dukun itu dari mana bahwa dompet itu? Kira-kira sebelum Ibu datang ke dukun itu tahu tidak bahwa orang ini datang dengan kasus dompetnya hilang, atau nanti dikasih tahu sama yang berkorban atau yang biasanya dikasih tahu dulu Ustaz. Dikasih tahu dulu. Iya. Berarti dukunnya juga tidak tahu. Bagaimana dia mau tahu posisi? Ya, yang mau datang aja dia tidak tahu. Yang jelas manusia itu perkara gaib nggak ada yang mengetahui. Ya. Jadi, tapi kalau ada yang datang ke dukun dengan berbagai macam kasus, nah itu sesuatu yang dilarang. Itu termasuk syirik ya? Iya, larangannya kategorinya kategori syirik. Karena dia apa? Meyakini dan mempercayai sesuatu yang gaib, yang mana perkara itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau hilang, ya datang melapor ke Pak Polis. Jangan ke dukun. Kenapa ke Pak Polis? Nanti Pak Polis yang menelusuri secara
Ya secara apa namanya? Ilmunya. Ya Ustaz, secara ilmu kepolisian. institusi atau ilmu di kepolisian datang reka ulang di mana. Ya, jadi dia pakai memang didatangi tempat-tempat itu, teori ya, Ustaz, mendatangkan ada ya. saksi atau apa. Itu lebih masuk akal. Oh, Tapi kalau takut ke polisi, lapor suami. lapor suami nanti diganti ya Ustaz ya. Nanti Alhamdulillah. ganti. Ya. Oke deh. Baik Bu. Ya, Nah, jadi begitu itu ya, dosa syiriknya Ibu. Bu ya. Nah, terus tidak diampuni. Nah, pengampunan dari Allah termasuk dosa syirik masih terbuka. Nah, kan di ayat surah Al-Furqan tadi itu masih dibuka. Masih dibuka. Ya, artinya walaupun melakukan dosa syirik tapi memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, saya melakukan syirik, saya salah. Ya, saya kedukun ya Allah. Saya menyesal, saya bertekad tidak datang lagi. Hilang mobilnya. Kata kedukun. Nah, padahal sudah bertekad, ya kan? Bertekad ya Allah tidak akan datang lagi, tidak mengulangi lagi ini dan memperbanyak amal soleh. Itu Intinya kalau barang hilang kita sudah tahu, tidak usah ke dukun ya Ustaz nggak ya. usah ke dukun. Kalau yang Ya. sangat besar berharga berarti Berharga kita harus kembali lapor kepada polisi, Allah. ya. Kembali Lapor polisi, kepada Ustaz, ya. Allah. Kembali Iya, ke polisi. kembali kepada Allah. Nah, jadi yang tidak diampuni itu ya supaya lengkap penjelasan. Yang tidak diampuni pelaku syirik meninggal dunia. Meninggal sebelum taubat, tidak taubat, meninggal dunia. Inilah yang tidak diampuni oleh Allah. Ayat itu tadi berlaku, tidak diampuni dan diharamkan baginya surga. Nanti dikatakan sudah waktu di dunia itu kamu datang misalnya ke dukun, tanya sana dukun itu di mana tempatmu. Ya udah sama-sama di dalam neraka. Jadi tidak diampuninya itu nanti di akhirat. Diharamkan baginya surga nanti di akhirat. Tapi selama dia masih hidup, ya masih ada kesempatan untuk kita mengingatkan, saling menasihati, sudah berhenti jangan kau ulang lagi, kembali hanya kepada Allah. Insya Allah Allah menerima taubat seorang hamba. Oke Ustadz, yang kedua tadi Ustadz, kalau suaminya yang mabuk tadi Ustadz bagaimana? Suaminya mabuk-mabuk. Jawabannya jangan terlalu panjang. Iya. Kemudian tidak puasa, tidak sholat, tapi dia suruh istrinya. Istrinya Masya Allah, ya. Buat istri itu adalah ladang pahala. Solusinya untuk istrinya itu bagaimana Ustaz? Satu. Punya suami yang seperti itu. Apakah dia harus patuh? Tadi tanya, apakah dia harus patuh sama suaminya? Satu, ibu itu adalah ladang pahala. Yang paling utama yang ibu lakukan, ingatkan bahwa kembalikan kata-katanya. Ayo sama-sama kita sholat. Jangan cuma suruh saya, karena bapak dan saya sama-sama sudah dewasa, sama-sama muslim. Mari sama-sama sholat. Kamu duluan saja, nanti saya kalau sudah sakarat baru sholat. Yang penting sudah disampaikan. Ajak dia, suruh dia sholat, suruh taubat, suruh sholat, puasa. Kalau tidak mau juga, berdoa kepada Allah. Ya Allah, bukakan pintu hati buat suami saya. Nggak usah dikasih tahu. Tadi saya sudah doakan, kau baru. Nggak perlu, ya. Mengadu aja kepada Allah. Ya Allah, bukakan ya pintu hatinya untuk datang sholat, meninggalkan dosa-dosa. Yang kedua, itu kewajiban kita, Ibu. Karena yang dia langgar ini adalah hak urusan dia dengan Allah. Urusan tidak sholat, hubungannya dengan Allah. Tidak puasa, hubungannya dengan Allah. Mabuk-mabuk, hubungannya dengan Allah. Maka dia yang akan bertanggung jawab. Nanti terakhir di akhirat ketika ditanya, kenapa kamu tidak sholat, tidak puasa, padahal sudah diingatkan oleh istrimu, bahkan kamu suruh istrimu melakukan, kamu sendiri tidak melakukannya. Ya Allah, saya sudah taubat sebelum meninggal dunia. Syukur-syukur bisa taubat sebelum meninggal dunia. Mungkin jadi itu ya, Ustaz, ya, Ibu, jawabannya. seperti itu Ibu, diingatkan. Ya, jangan bosan mengingatkannya. Jangan Kalau dia bosan. marah, berarti itu masih bagus. Kalau dia marah, artinya masih ada benih-benih keimanan. Ya, bersabar. Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Untuk ibu berdua yang bertanya, nanti kalau kurang jelas bisa bertanya kembali. Kita beri kesempatan kepada Majelis Taklim Al-Bainah. Silakan yang mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa? Perkenalkan, saya Siti Saharia dari Majelis Taklim Al-Bainah. Iya. Ustadz, pertanyaan saya tuh seperti tadi yang sudah Ustadz jelaskan, al-insan mahalul khata' wa nisyan, bahwa semua manusia itu tempatnya salah dan dosa. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang secara tidak sengaja terjebak? Karena pernah ada kasus ya, waktu itu saya masih di Manokwari sana, ada yang mengatakan bahwa
mereka datang ke tempat naudzubillah yang tadi yang Masjid At-Taubah hubungannya ya. Mereka itu kemudian dengan tidak sengaja dijanjikan untuk bekerja di toko. Jadi mereka curhat bekerja di toko, tapi ternyata kok sampai di sini mereka harus masuk di tempat yang terlarang dan mereka tuh sebenarnya tidak menginginkan hal itu, mau keluar tapi tidak bisa karena harus membayar utang yang mereka didatangkan kemudian untuk ongkos begitu. Iya. Mereka sudah di dalam hati itu mereka tidak ingin dan selalu mengatakan bahwa saya ingin keluar. Nah, bagaimana dengan kasus seperti ini? Ustaz, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terjebak dengan iming-iming bekerja ya. Silakan padat dan singkat. Baik. Silakan. Yang pertama, walaupun terjebak iming-iming, artinya dia tidak ada kemauan untuk melakukan itu, tapi apa daya, ya? Kenyataannya tidak sesuai harapan dan terjebak dalam perilaku atau kelakuan yang dilarang dalam agama. Dan dia sudah berusaha untuk keluar dari itu. Artinya illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Dia terpaksa tapi hatinya tetap menolak, ya, dia tidak tetap mengingkari bahwa itu dosa, dilarang. Hatinya tetap nyaman dengan keimanannya bahwa ini dilarang, maka dia pertama berusaha supaya bisa meninggalkan itu. Pada akhirnya dia tinggalkan. Artinya keluar dari zona hitam itu. Apa yang mesti dilakukan? Ya taubat. Ya Allah, betul kemarin saya melakukan itu tapi terpaksa ya Allah. Engkau tahu, Engkau Maha mengetahui ya Allah. Ya kan? Mengadu aja kepada Allah, enggak usah mengadu di medsos. Ya, medsos itu bukan untuk mengadu kondisi, mengadu nasib, enggak perlu. Mengadulah kepada yang Maha mengetahui, Maha melihat, ya. Kalaupun itu maka perbaiki. Maka apa yang kita lakukan setelah taubat tadi? Istiqomah. Ya. Ini istiqomah itu adalah senantiasa terus konsisten melakukan kebaikan-kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menutupi kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di masa lalu. Sehingga tadi kertas putihnya kinclong kembali, ya. Pakai skincare nggak mesti, ya. Pakai kinclong, insya Allah, ya, dengan taubat dan istighfar. Bagaimana kalau masih merasa terhantui? Sudah hilangkan hantu-hantu itu, ya, hilangkan pikiran-pikiran negatifnya. Karena kita sudah kembali kepada yang Maha penerima taubat. Ya, banyak lagi orang, wah dulunya kamu begini-begini, ya itu omongan orang. Tapi kan orang melihat yang lalu, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menutup itu. Yang penting kita jujur dalam bertaubat kepada Allah, maka yakin dan percayalah Allah akan memberikan ganjaran dan balasannya, yaitu memutihkan semua kesalahan kita dan menggantikannya dengan kebaikan-kebaikan. Ya, Ustadz, terima kasih untuk ilmunya. Ibu-ibu sudah bertanya, sudah dijawab. Mudah-mudahan jawaban Ustadz dapat memuaskan ibu-ibu. Namun kalau kurang puas, nanti bisa bertanya setelah acara ini ya Bu ya. Jamaah di studio juga pemirsa di rumah, sahabat Mutiara Ramadan, jangan kemana-mana karena di penghujung acara kita akan berbagi kasih dengan kuis Ramadan pada sore hari ini. Insya Allah kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini, insya Allah. Pemirsa sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan, programnya CWM Channel yang selalu semakin eksis ya. Pemirsa, bintang tamu kita pada sore hari ini yaitu dari Majelis Taklim Al-Bayyinah, tepatnya di kilometer 10 masuk ya. Terus Majelis Taklim Najamul Huda di Jalan Baru, Majelis Taklim KKIG Gorontalo yang menyebar ya, kalau ini kan kerukunan jadi menyebar ada di Kota Sorong dengan narasumber kita pada sore hari ini yaitu Bapak Ustadz Dr. Haji Ambutang LC MPD. Materi sangat menarik yaitu tentang taubat sebelum terlambat. Tadi sudah dibahas, dikaji
Ya, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Kita memasuki session berbagi kasih, yaitu kuis Ramadan dengan pasportnya Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Dan pemirsa di rumah siap-siap ditelepon karena hadiah sangat menarik dari ketiga bintang tamu sore hari ini, yaitu satu hadiahnya dari mana? Umroh, satunya jalan-jalan ya. Jalan-jalan di Paris, bayar sendiri Bu ya. Ya, oke deh, kita berikan pertanyaan dari keluarga besar Majelis Taklim Al-Baina. Ya, kalau yang belakang berdiri ya Bu ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, pertanyaannya Perkenalkan, apa? nama saya Fatmawati Soekarti dari Majelis Taklim Al-Baina. Pertanyaan yang akan saya berikan adalah, tolong sebutkan pengertian taubat secara bahasa dan istilah. Pengertian taubat secara bahasa Dan istilah. dan Istilah. sisilah. Iya. Istilah. Ya. Pemirsa di line telepon 0813 44 60 7766. Yang begini nih yang panjang-panjang. Tolong sebutkan taubat secara secara sisilah. Secara bahasa dan sisilah. Silakan. Sudah. Istilah. Oke. Silakan pemirsa. Sebutkan taubat secara istilah, bahasa dan istilah. Di line telepon 0834467766. Nah, bingung juga di rumah tuh. Pemirsa di line telepon 0813 44607766. Tolong sebutkan taubat secara bahasa dan istilah. Silakan. 1, 2, 3. Kita berikan kesempatan kepada Gorontalo. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Silakan. Pertanyaan saya, apa kepanjangan dari KKIG? Wow, mantap. Biar orang yang nonton di Sorong Raya tahu semua. Apakah kepanjangan dari KKIG? Silakan pemirsa di line telepon 0813 44 60. Iya, begini berbagi. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam, dengan Aisyah di Aimas. Aimas. Pasportnya? Marhabannya Ramadan 1445 Hijriah. Iya. Jawabannya? Kerukunan Keluarga Indonesia Gorontalo. Ya. Pasti mamanya ada di dalam nih. Ya. Oke, terima kasih. Anda beruntung bisa diambil hadiahnya di jam kerja di studio atau di kantor CWM. Selanjutnya, masih berikan pertanyaan, jangan terlalu sulit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hasbiah dari Majelis Taklim Al-Baina, Kampung Bugis. Pertanyaan saya, rukun Islam ada 5. Coba sebutkan rukun yang keempat. Terima kasih. Iya. Oke pemirsa di rumah, di line telepon 0813 44 60 7766. Rukun Islam ada 5. Yang keempat apakah itu? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Aulia di kilo 12. Aulia lagi di kilo 12. Ya, pasportnya. Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Hijriah. Jawabannya? Zakat. Sabar ya. Ustadz, kita tanya Ustadz ya. Ustadz, rukun Islam yang kelima, jawabannya? Keempat. Ya, keempat. Jawabannya betul apa kan? tadi?
Zakat jawabannya? Zakat. Hah? Menunaikan zakat. Puasa Ramadan, zakat dan Ibu haji. yang memberikan pertanyaan tadi Ya. betulkah tidak? Nang 4 itu zakat? Mana? Yang Ibu bertanya yang boleh. memberi pertanyaan Yang tadi memberi betulkah? pertanyaan. Dijawab zakat betulkah? Ya, betul. Hah? Betul? Betul. Betul. Ya, Aulia di kilo 12 Anda beruntung bisa ambil hadiahnya di CWM ya, bawa kartu pengenalnya. Silakan yang berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, berpertanyaan buat pemirsa di rumah, apakah tema hari ini? Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Yarmin dari Majelis Taklim Najamul Ibu Huda. Yarmin, ya. Pertanyaannya bagus Apa tema sekali. hari ini? Oke, pemirsa di rumah di line telepon 0813 44 60 77 66. Pertanyaannya, apakah materi pada sore hari ini? Silakan. 08 13 44 60 77 66. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Iya, belum. Iya. Oke deh, kita kasih semangat Pak ke pemirsa atau jamaah di studio. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah, sehat, bahagia. Ya, bahagia kita juga membagikan hadiah. Silakan pemirsa di line telepon 0813. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Salsa di Kota. Sudah? Salsa di Kota. Oke. Pasportnya? Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Iya. Jawabannya? Taubat sebelum terlambat. Oke. Yang berikutnya. Yang berikutnya dari ibu-ibu Gorontalo yang bertanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya adalah siapakah nama narasumber kita pada sore hari ini? Ya, yang lengkap ya Bu ya. Berarti ya, karena udah pakai tumpeng waktu kasih nama Bu ya. Silakan pemirsa di line telepon 0813 44 60 77 66. Pertanyaannya sangat mudah sekali. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Dengan Ade Humaira di belakang gor. Di belakang gor. Ade Ya. Humaira. Pasportnya? Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Iya. Adek, kamu tanya saja. Dari tadi nonton CWM? Ye, nonton. Iya, nonton. Berarti tahu dong di samping saya Ustadz namanya siapa? Silakan. Dokter Haji Ambotang, LC MPD. Ulang lagi. Dokter Haji Ambotang, LC MPD. Betul Ustadz? Ya. Ya? Dok. Betul kan tidak? Masih DR. Hah? Kurang tepat deh, kurang tepat. Coba. Sudah lari kan? DR Haji Ambotang, LC MPD. Kita kasih betul saja ya Bu ya. Adik bukan dokter, Bapak Ustadz ini bukan dokter, tapi doktor ya, doktor Haji Ambotang LC MPD ya, kita kasih betul saja deh. Terima kasih ya. Selanjutnya masih ada lagi ya. Silakan.
Najamul Huda masih satu lagi kah? Tadi sudah 2 pertanyaan ya? Sudah? Sudah ya? Najamul Huda tadi sudah ya? Baru 1? Ya, silakan Ibu. Ibu sudah 2 ke 1 tadi? Silakan Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Saya dari Majelis Taklim Al-Bainah. Ulang Ibu. Nama saya Roslina Faharudin. Iya. Kasih dekat sedikit mic-nya, Bu. Ya, silakan. Siapa nama ketua Al-Bainah? Majelis Taklim Al-Bainah. Oke, tadi sudah perkenalan ya Bu ya, di line telepon 081344607766. Siapakah nama Ketua Majelis Taklim Al-Bainah? Yang dulunya beliau ini adalah Ketua Majelis Taklim Rahmatullah. Iya. Silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Tetangga? Dengan Aila di kilometer 12. Oh, kilometer 13 ya. Silakan jawabannya. Kilometer 12. 12. Oh, kilometer 12. Paspornya deh, paspornya belum tadi. Silakan. Nasabannya Ramadan 1445 Hijriah. Iya, jawabannya? Ibu Hajah Samsriani. Betul Ibu? Betul? Betul kan? Iya. Tetangga Ibu yang jawab. Ya, terima kasih ya, kilometer 12. Iya. Silakan yang berikut satu lagi, satu. Ya, diminta. Satu lagi, satu pertanyaannya yang jangan terlalu sulit. Silakan Ibu. Silakan. Berdiri yang di belakang berdiri. Ibu. Ibu Ketua yang kasih pertanyaan. Jangan panjang-panjang. Silakan Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya rukun Islam yang kelima. Oh. Iya. Oke, halo, assalamualaikum. Ibu memberi soal saja belum selesai, sudah ada yang jawab Ibu. Pemirsa, pertanyaannya sebutkan rukun Islam yang kelima. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Nadia di Jalan Baru. Dengan Nadine, Jalan Baru. Silakan. Paspornya. Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Jawabannya? Jawabannya haji bagi orang yang mampu. Bagaimana Ibu Haji? Ya. Terima kasih. Jamaah di studio semuanya. Hadiah sudah ketebak semua ya, sudah habis hadiahnya. Besok lagi kita berbagi lagi ya. Terima kasih sudah berbagi kasih. Sudah menebak kuisnya ya, yang pemirsa di rumah partisipasinya terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan Ustadz, kita sudah berbagi rezeki ya di kuis Ramadan ini sore hari ini. Hadiahnya juga dipersembahkan oleh ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini. Dan Ustadz, kita tadi juga sudah berbagi ilmu ya. Dari ilmu yang Ustadz bagikan tadi, closingnya silakan Ustadz. Baik, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah yang ada di studio maupun pemirsa di rumah. Sebagai hamba manusia biasa, tentu kita tidak luput dari yang namanya dosa dan kesalahan. Namun, jangan larut dalam dosa dan kesalahan tersebut. Ketika kita melakukan suatu dosa atau kesalahan, sengaja atau tidak sengaja, ya, maka bersegeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ya Allah, saya khilaf. Saya melakukan ini karena saya manusia yang lemah, yang kadang kalah dengan hawa nafsu, kadang kalah dengan bisikan setan. Tapi saya punya iman dan saya punya keyakinan. Maka di bulan Ramadan ini kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, inni as'aluka imanan shadiqan, iman yang benar. Sehingga iman yang benar itu mengantarkan kita selalu untuk kembali kepada Allah, dalam artian kita selalu memohon ampun, istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena orang yang bertaubat itu senantiasa didoakan oleh para malaikat. Mau didoakan oleh para malaikat, ibu-ibu? Silahkan nanti dibuka ayatnya Al-Quran surah Al-Mu'min. Al-Mu'min ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladina tabu wattaba'u sabilaka wakihim adzabal jahim. Artinya, wahai Rabb kami, Allah Subhanahu wa taala, Engkau meliputi segala sesuatu dengan rahmat-Mu. Maka itu dikatakan para malaikat berdoa kepada Allah, faghfir, maka ampunilah liman tabah, bagi mereka orang-orang yang bertaubat. Wattaba'u sabilak, dan mengikuti jalan-Mu. Jadi jalan yang kita ikuti tentu jalan Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan yang lurus sesuai dengan aturan syariat agama Islam. Dan wakihim adzabal jahim. Jauhkan, jaga mereka-mereka yang bertaubat itu ya Allah dari siksa neraka. Jadi tidak ada memang ruginya kalau kita selalu bertaubat kepada Allah. Ternyata kita pun didoakan oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang penting setelah kita bertaubat, jujurlah dalam diri kita, jujurlah kepada Allah bahwa memang ya kita ada hamba yang selalu salah, tapi sekali lagi kita tidak sengaja. Kalaupun toh sengaja, Allah Maha Pengampun selama tadi belum kita dalam keadaan sakarat dan selama matahari belum terbit dari barat, maka pintu ampunan, pintu taubat dari Allah itu terbuka lebar. Bagaimanapun banyaknya dosa, bagaimanapun besarnya dosa yang dibawa oleh seorang hamba menghadap kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafurur Rahim, At-Tawwabur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Maha Pengampun lagi Maha menerima taubat dari hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyukai, mencintai hamba yang kembali kepadanya, hamba yang bertaubat kepada Allah. Toh seandainya hamba-hamba ini tidak melakukan dosa, maka Allah akan binasakan, Allah akan ganti dengan hamba-hamba yang melakukan dosa, lalu dengan dosa itu hamba itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah disebut Maha Pengampun karena ada yang melakukan kesalahan. Allah disebut Maha Penerima Taubat karena Allah Subhanahu wa taala menerima taubat. Dari mana? Dari taubatnya orang-orang yang melakukan kesalahan. Dan itulah kita orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertaubat dan taubat kita adalah taubatan nasuha, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi Ustadz untuk ilmunya, tausiahnya pada sore hari ini, dan terima kasih untuk sponsor kita, Salon dan Bridal Cantik, beralamatkan di Jalan Kelabuyuk, depan Batalion kilometer 10 Kota Sorong. Terima kasih kepada IKADI Kota Sorong yang telah mengirimkan ustadz-ustadznya sebagai narasumber Mutiara Ramadan di bulan Ramadan ini, dan terima kasih kepada jamaah yang telah hadir, yaitu Majelis Taklim Al-Bainah, Majelis Taklim Najamul Huda, Majelis Taklim KKIG, Kerukunan Keluarga Indonesia Gorontalo yang telah hadir pada sore hari ini, dan terima kasih kepada seluruh kru CWM Channel. Ucapan selamat berbuka puasa kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan selamat menjalankan ibadah puasa di esok hari kepada kaum muslimin dan muslimat tentunya yang menjalankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala